Mari kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat hari ini karena Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan yang luar biasa. Kami mau belajar firman-Mu dan kami mohon biar Allah Roh Kudus akan menolong kami untuk bisa memahami firman Allah, menangkap isi hati-Mu sehingga kami bisa melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga hidup kami boleh bermanfaat untuk menjadi berkat buat banyak orang dan memuliakan Tuhan. Urapan Allah Roh Kudus ada di tengah-tengah kami, baik yang mendengar maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Kami semua akan menerima kekuatan yang baru, inspirasi yang baru dari Tuhan dan hikmat yang baru dari Tuhan. Berfirmanlah dan berbicaralah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat datang saudara di dalam bulan yang ke-10 dari tahun 2021. Kita sudah masuki bulan yang baru, bulan Oktober pada hari ini. Dan kita akan selama bulan ini saudara kita akan bersama-sama memperingati atau merayakan Hari Nasional Kaum Muda GSJ di seluruh Indonesia. Ya, jadi next gen kita pada selama 1 bulan ini akan memperingati atau merayakan Hari Nasionalnya. Dan oleh sebab itu selama 1 bulan ini kita akan membahas berkenaan dengan pelayanan next gen atau juga pelayanan youth atau anak-anak muda. Dan pada hari ini saya ingin mengalamatkan firman Tuhan ini khusus kepada kaum muda memang, tetapi tentu saja aplikasinya buat kita semua. Nah, saya ingin melanjutkan khotbah bulan lalu mengenai bagaimana hubungan kerohanian seseorang dengan kehidupan jasmaninya. Ada korelasi yang sangat kuat antara keadaan hati dan roh manusia dengan apa yang dikerjakan dan yang dihasilkannya. Dan kita saat ini juga mengenal ada budaya instan saudara yang terjadi dalam masyarakat kita. Dan ini rupanya sudah mempengaruhi generasi muda saat ini. Bagaimana generasi muda ingin serba cepat segala sesuatunya. Budaya instan ini bagus. Tentu saja karena itu akan menolong kita supaya bisa lebih efektif ya saudara ya. Makanan instan, minuman instan dan lain sebagainya. Tetapi kalau budaya instan ini diberlakukan di dalam kehidupan setiap hari, khususnya dari anak-anak muda yang mau cepat jadi, mau cepat lulus, mau cepat dapat nilai yang bagus tanpa belajar gitu ya. Mau cepat kaya, mau cepat sukses dan lain sebagainya. Itu nggak bisa masuk dengan budaya instan karena memang kita diciptakan oleh Tuhan itu memang betul untuk mencapai tujuannya Tuhan, tetapi bukan dengan cara yang instan, bukan dengan cara yang cepat. Tapi ada proses yang harus dijalankan. Ada perjalanan yang harus dilewati. Ada waktu yang harus diperhitungkan. Kerja keras yang harus diinvestasikan. Nah, jadi nggak bisa untuk menjadi berhasil, mencapai masa depan dan cita-cita kita, nggak bisa hanya dalam waktu instan dan maunya cepat gitu. Apalagi ngegampangin segala sesuatu. Itu nggak boleh saudara. Nah, kita tentu saja bangga kalau kita melihat ada seorang anak muda yang sudah mencapai S2 dengan sangat cepat gitu ya. Waktunya seharusnya sekian tahun tapi dia bisa lebih cepat gitu. Kita sangat senang dengan itu. Ada banyak anak muda yang mencapai prestasi bisa sampai kepada jenjang S3 mereka dalam waktu yang sangat muda. Ada kita kenal sekelompok orang yang menamakan dirinya Young on Top. Ada anak-anak muda yang masih muda tapi udah ada di kepemimpinan tingkat yang atas saudara. Berhasil dalam kehidupan mereka. Kita bangga, kita senang melihat anak-anak muda yang maju dan berhasil dalam kehidupan mereka. Namun kita juga harus mengerti bahwa keberhasilan itu harus diikuti oleh kekuatan karakter sekaligus kekuatan roh yang seimbang. Jadi nggak cuma sekedar pinter secara intelektual, tetapi juga harus tajam di dalam kerohanian. Ya nggak cuma sekedar berprestasi di dalam semua tindakan-tindakan pekerjaannya, tetapi juga dia harus mempunyai karakter yang kuat untuk mengimbangi keberhasilan di dalam kehidupannya. Kalau tidak, seorang anak muda yang berhasil tapi lack of character atau kekurangan karakter atau tidak kuatnya kerohaniannya, maka dia akan menjadi seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Rumahnya bisa terbangun saudara dan terlihat bagus, tetapi nggak kuat di dalamnya, nggak kuat basic dan dasarnya. Nah, untuk bisa kuat basic dan dasar ini dibutuhkan waktu, dibutuhkan perjalanan yang panjang, proses yang panjang untuk membangun yang tidak kelihatan. Karena yang membangun yang kelihatan sebetulnya bisa lebih cepat daripada membangun apa yang tidak kelihatan, yaitu karakter dan kerohanian seseorang. Nah, oleh sebab itu pada hari ini judul khotbah saya adalah proses.
Dan kita akan belajar bersama-sama mengenai kehidupan seorang anak muda yang bernama Daud, yang dipromosikan oleh Tuhan dari seorang gembala menjadi seorang raja. Dari posisi yang sangat ada di bawah, bisa sampai naik ke posisi yang tertinggi di dalam masyarakat. 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, ketika Daud diurapi menjadi raja, Allah memilih dia menjadi raja dan diurapi oleh Nabi Samuel. Perkiraan usianya pada saat itu adalah antara 15 sampai 17 tahun. Kira-kira saudara. Dan diperkirakan Daud melewati proses setelah dia diurapi oleh Samuel, proses 15 tahun kemudian, barulah dia diakui atau diangkat sebagai raja Israel. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah kami, engkaulah yang memimpin segala pergerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel. Dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron. Di hadapan Tuhan kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. 40 tahun lamanya ia memerintah di Hebron. Ia memerintah atas Yehuda 7 tahun 6 bulan. Dan di Yerusalem ia memerintah 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Nah saudara perhatikan ini. Awalnya Daud itu bukan siapa-siapa. Dia gak dikenal banyak orang. Dan dia kerjaannya itu sebagai gembala dengan sedikit domba. Jadi dunianya itu sempit sebetulnya kan saudara. Dunianya gak luas. Bahkan ayahnya sendiri lupa memperhitungkan Daud sebagai anak yang harus diundang dalam sebuah acara resepsi penting di keluarganya. Daud seperti dilupakan. Dunianya kecil. Dia bukan siapa-siapa. Nggak banyak orang yang kenal dia pada awalnya. Tapi bagaimana Daud bisa menjadi raja besar Israel? Walaupun dia bukan seorang raja yang paling lama memerintah. 40 tahun cukup lama. Tapi ada raja yang lebih lama memerintah 50 tahun. Dan dia bukan raja pertama. Dia hanya raja kedua. Tetapi saudara, Daud diingat sepanjang masa sampai dengan hari ini. Kebesarannya dan juga kegagahannya sebagai seorang raja. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah mari kita akan ikuti bersama-sama saudara. Mungkin ada orang yang pernah katakan bahwa kalimat ini, zero to hero. Ya kan? Dari zero to hero. Ya saya tuliskan saja saudara, ini awalnya Daud nih. Zero menjadi hero. Ya kan? Ini perjalanan nih saudara. Dan ini yang saya sebut dengan proses. Jadi nggak tiba-tiba Daud diurapi menjadi raja oleh Samuel, terus tiba-tiba juga dia langsung menjadi raja yang hebat gitu. Enggak, ada proses panjang yang dia jalani. Nah perhatikan anak-anak muda, kalian juga harus melewati proses panjang dalam kehidupan kalian. Sejak kalian masa sekolah sampai dengan nanti kalian mencapai cita-cita kalian. Kalian harus bertahan dan kalian harus tekun untuk menjalani prosesnya. Jangan mau ambil jalan pintas. Karena jalan pintas itu akan membuat kita jadi gak kuat. Tapi ikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kalian. Sampai kalian mencapai tujuan dan cita-cita yang Tuhan taruh dalam hati kalian. Nah bagaimana Daud bisa melewati ini semua saudara? Bagaimana prosesnya? Nah diawali dengan ada firman yang katakan Tuhan itu melihat hatinya Daud. Jadi diawali dengan hati. Oh, saya pakai merah ya. Diawali dengan hati, saudara. Nah, biar kelihatan. Dari hatinya dulu. Tuhan katakan begini. Jangan pandang parasnya. Karena manusia melihat apa yang kelihatan di depan mata. Tetapi Tuhan melihat hati. Garis bawahi ini yang saya mau bahas. Mulailah kehidupan kita, karir kita. Mulailah membangun kehidupan kita dengan hati dulu yang memang tidak kelihatan saudara. Ini kan tidak kelihatan. Tapi Tuhan lihat justru yang tidak kelihatan. Dan itu adalah hatinya. Nah, selanjutnya apa yang terjadi?
awalnya selalu dimulai dari hati, tetapi terus bertumbuh dan berkembang sampai pada akhirnya orang baru bisa melihat prestasi. Namun ada banyak orang yang ingin selalu pokoknya prestasi nomor satu, prestasi nomor satu. Hatinya nggak penting, nggak kelihatan soalnya. Ada banyak orang yang mau membangun kehidupannya untuk berprestasi, tapi lupa membangun hatinya untuk sampai kepada prestasinya. Nah, Daud melakukan atau Daud menjalankan proses itu, saudara. Dan yang tidak kelihatan ini sebetulnya urgent. Ini yang lebih penting. Walaupun ini important, ya penting, tapi ini urgent. Jadi harus dimulai dari hati. Kesuksesan selalu dimulai dari hati. Dan untuk memiliki hati yang benar, harus selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Dan itulah yang terjadi dengan Daud. Saudara baca cerita Daud, dimanapun, apapun kejadiannya, selalu dia kembali kepada Tuhan. Selalu dia sebut nama Tuhan. Dia bukan orang fanatik, enggak. Dia adalah seorang yang membangun roh dan hatinya dan membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan oleh sebab itulah kenapa Tuhan mengatakan bahwa David atau Daud ini adalah seorang yang berkenan di hatiku. The man after God's own heart. Seorang yang betul-betul dekat dengan hatinya Tuhan. Memang Daud sekali lagi bukan raja yang pertama. Dia bukan raja yang paling lama memerintah di Israel. Tetapi namanya selalu dikenang sepanjang masa. Nah, saudara perhatikan ya. Dari zero to hero, ya perjalanannya Daud, itu dia melewati beberapa tahapan, saudara. Ya ini dia menjadi raja, dia diangkat menjadi raja. Lalu menjadi hero ini artinya apa? Dia dikenang sebagai pahlawan. Saya berharap saudara bisa melihat tulisan saya dengan cukup jelas. Namun ada prosesnya yang saya ingin mengambil beberapa contoh saja, saudara, dalam proses kehidupannya Daud, saudara, dalam prosesnya. Ya jadi ada yang pertama, ada yang kedua gitu kira-kira, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima gitu dan seterusnya, saudara ya. Jadi ada perjalanan proses kehidupannya bagaimana Daud membuktikan bahwa hatinya itu benar di hadapan Tuhan. Sehingga itulah yang berkenan kepada Tuhan dan yang menyebabkan Daud pada akhirnya dipromosikan oleh Tuhan. Dimulai dari hatinya. Coba kita lihat satu-satu, saudara. Ketika, ini yang pertama ya saudara, ketika Daud melihat bangsanya diolok-olok. Ketika melihat Goliat pada saat itu, kita ingat ceritanya. Goliat mengolok-olok orang Israel 40 hari. Berturut-turut setiap hari orang Israel ketakutan sedang berperang melawan orang Filistin. Dan Goliat pada saat itu mengolok-olok dengan sangat luar biasa. Daud marah melihat ada satu orang yang mengolok-olok bangsanya. Dan apa yang dia lakukan? Dia rela untuk berkorban, mengorbankan dirinya untuk membela negaranya. Itu bicara tentang hati, saudara. Nggak kelihatan, tapi tindakannya luar biasa. 1 Samuel pasal ke-17 ayat yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena si Goliat ini. Atau karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lihat, sementara pasukan Israel, Raja Saul sendiri nggak berani lawan Goliat. Daud rela berkorban, mempertaruhkan hidupnya untuk membela bangsanya. Itu hati, saudara. Dan Tuhan lihat itu. Ayat yang kelima dari pasal yang ke-19. 1 Samuel 19 ayat yang kelima. Ia telah mempertaruhkan nyawanya. Telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul iri hati kepada Daud. Dan pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Saudara perhatikan nih. Daud orang yang sudah menyerahkan hidupnya. Mau berkorban untuk bangsanya. Tapi mau dibunuh oleh rajanya sendiri. Tapi ayat yang ke-8 saudara perhatikan. Ketika perang pecah pula, maka majulah Daud dan berperang melawan orang Filistin. Ia menimbulkan kekalahan besar di antara mereka sehingga mereka melarikan diri dari depannya. Saudara perhatikan ya. Jadi ketika Daud mengalahkan Goliat, Saul rajanya iri hati. Lalu Saul berusaha untuk membunuh Daud. Daud melarikan diri. Tapi ketika Israel dikepung oleh orang Filistin lagi, Daud maju berperang lagi lawan orang Filistin. Begitu cintanya dia kepada bangsanya sehingga dia gak memperdulikan nyawanya walaupun rajanya sendiri ingin membunuh dia. Sudah bersama dengan saya?
Hati yang mencintai bangsa menyebabkan tindakan membela bangsa. Dan dia jadi pahlawan. Saudara, dimulai dengan hati. Bandingkan dengan Raja Saul, perawakannya terlihat gagah, cocok jadi raja. Namun hatinya kecil. Ketika berhadapan dengan Goliat, ia malah sembunyi. Kesimpulannya ini, saudara. Ini kesimpulan yang saya mau ambil dari yang pertama ini. Seseorang bisa menjadi pemimpin bangsa, tapi kalau hatinya tidak mencintai bangsa, ia akan menjadi pemimpin yang menghancurkan bangsa. Banyak orang bisa jadi pemimpin atas bangsa ini, tapi kalau hatinya bengkok, kalau hatinya jahat, kalau hatinya salah, dia bisa jadi pemimpin bangsa, tapi dia akan menghancurkan bangsanya sendiri. Ini pelajaran pertama, bagaimana Daud dengan hatinya, dia begitu mencintai bangsanya, sehingga ia rela untuk mengorbankan dirinya untuk membela bangsanya. Nah yang kedua saudara, yang kedua. Ketika dikejar-kejar untuk dibunuh oleh Raja Saul, apa yang Daud perlihatkan? Reaksi apa yang atau respon apa yang Daud perlihatkan? Daud menundukkan diri di bawah otoritas dan tidak memberontak walaupun mempunyai kemampuan untuk mengkudeta kepemimpinannya Saul. Yang kedua saudara, tadi yang pertama ya kita udah lihat bagaimana Daud hatinya mencintai bangsanya. Yang kedua, bagaimana dia tunduk kepada otoritas. Itu bicara tentang hati. 1 Samuel 24 ayat ke-6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan. Yakni menjamah dia sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu, ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun dan meninggalkan gua itu dan hendak melanjutkan perjalanannya. Daud punya kesempatan berkali-kali untuk bisa membunuh Saul, saudara. Dan Saul ini adalah raja zolim yang mau membunuh Daud karena iri hati aja. Padahal Daud pahlawan. Daud punya banyak pengikut pada saat itu, tetapi kesempatan yang Daud miliki untuk membunuh Raja Saul tidak dia gunakan. Kenapa? Karena dia tahu otoritas Tuhan atas Saul. Otoritasnya Allah, otoritasnya Saul juga sebagai raja, dia ngerti. Lalu dia katakan dalam ayat yang ke-13, saudara baca ayat selanjutnya. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Dia katakan kepada Raja Saul, Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau. Perhatikan hatinya Daud, saudara. Hati yang tunduk pada otoritas Allah membuat Daud tidak melakukan balas dendam. Dan menjadi arogan untuk melawan rajanya sebagai pemilik otoritas di bumi. Daud gak menjadi arogan, saudara. Walaupun dia punya kesempatan sekali lagi. Karena dia mengerti ketundukan hatinya itu disebabkan karena pengertiannya akan kekuasaan dan kerendahan hati. Daud selalu kembali kepada Tuhan. Pembelaku katanya. Gunung batuku, tempat perlindunganku itu berasal dari Tuhan. Bandingkan sekarang dengan Raja Saul, saudara. Dia tidak tunduk pada otoritas Allah dengan membunuh keluarga imam di Nob yang tidak bersalah. Nanti saya ceritakan sedikit di bagian yang berikutnya, saudara. Kesimpulannya adalah begini. Seseorang dapat menjadi hebat dalam pekerjaannya maupun dalam organisasinya, dalam kepemimpinannya. Tapi kalau ia tidak memiliki hati yang tunduk pada otoritas dan pemimpin, dia akan menjadi pemberontak yang merusak dan memecah belah organisasi. Pikirkan ini dengan baik, saudara. Daud mempunyai hati yang tunduk pada otoritas. Daud mempunyai hati yang cinta kepada bangsanya. Dan untuk alasan itulah Tuhan mempromosikan dia pada akhirnya menjadi seorang raja yang luar biasa. Yang ketiga, saudara. Poin yang ketiga. Bagaimana Daud responnya ketika memimpin orang banyak sebagai pemimpin? Kita perhatikan, saudara. Ada cerita yang menarik dan saya akan bacakan ini buat saudara. Perlu kita ketahui bahwa ketika Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang hendak membunuhnya, banyak orang pesakitan, penjahat yang bergabung dengan Daud menjadi pengikutnya. Dan banyak di antara mereka adalah para petarung dan pahlawan, pejuang dan orang-orang hebat. 1 Samuel pasal 22 ayat yang kedua. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Saudara perhatikan. 400 orang pesakitan
petarung katanya, orang yang dikejar-kejar utang, ikut kepada Daud. Daud memimpin orang-orang seperti ini. 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-10. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa ia pasti akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapapun yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Perhatikan saudara, Ahimelek ini adalah seorang imam yang memberi makan dan menolong Daud di Nob. Ketika ia melarikan diri dari Raja Saul. Dia nggak ngerti masalahnya Saul dengan Daud. Dia nggak ngerti. Yang dia tahu adalah bahwa Daud ini adalah pelayannya Saul. Raja Saul dekat sekali. Bahkan menantunya Raja Saul. Nggak tahu masalah antara Saul dengan Daud. Jadi ketika Daud sedang melarikan diri, Daud minta makanan di kota Nob ini kepada Ahimelek. Dan Ahimelek memberikan pedangnya Goliat juga kepada Daud pada saat itu. Lalu Daud melarikan diri. Jadi Saul marah kepada Ahimelek dan seluruh keluarga di Nob. Maka dibunuhlah mereka. Ini kan arogansi seorang pemimpin sudah dari Saul. Dan waktu ini semua dibunuh, Saul marah dan membunuh semua keluarganya Ahimelek. Satu anaknya yang namanya Abiatar yang tadi kita baca, berhasil luput dan melarikan diri. Dan Daud melindunginya. Daud membela orang-orang tertindas dan melindungi mereka yang miskin dan tersakiti. Itulah hatinya Daud. Sudah perhatikan. Daud membela orang-orang tertindas. Dia menyayangi, dia membela, dia melindungi. Itu hatinya Daud. Orang-orang yang miskin dan tersakiti. Dia cover, saudara. Daud juga bersikap adil dan bijaksana kepada pengikutnya ketika dia menjadi seorang pemimpin. Dalam satu kejadian di Ziklag, dekat desa di mana Daud tinggal dan pengikutnya, itu dijarah oleh orang Amalek, saudara, dibakar habis. Sementara mereka sedang keluar berperang melawan orang Filistin. Dan istri serta anak-anak mereka ditawan oleh orang Amalek. Dan ketika mereka habis pulang perang, mereka sampai di desa sudah terbakar. Istri semua, orang-orang tua dan kekayaan mereka sudah dibawa oleh orang Amalek. Frustasilah mereka, capeklah mereka dan dalam keadaan kelelahan sehabis perang, mereka harus mengejar orang Amalek itu demi membebaskan keluarga mereka dan merebut kembali harta mereka. Kita baca ayatnya, saudara. Saya akan bacakan ini buat saudara. Agak sedikit panjang ayatnya, tapi saya berharap saudara mengikuti cerita ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai di Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, nampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat itu bersama-sama dengan dia dan dengan nyaring mereka sampai tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, ya ini Ahinoam, perempuan Israel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuannya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Sampailah mereka di sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. 200 orang berhenti, sudah perhatikan. 400 melanjutkan, 200 orang berhenti dan istirahat karena mereka udah kelelahan. Kemudian mereka menemui orang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau? Dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek.
Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti di daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Ziklag telah kami bakar habis. Dia nggak tahu dengan siapa dia bicara. Nah, Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan nampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dan dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dari jarahan mereka sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya dibawa Daud kembali. Saudara, lihat. Bagaimana Daud bersikap adil dan dia bersikap murah hati. Daud mengingat jasa orang-orang yang pernah menolongnya dan membalas kebaikan mereka dengan penghargaan. Ada 200 orang yang udah gak tahan. Udah betul-betul habis-habisan gitu. Karena habis kecapean tapi harus perang lagi lewat orang Amalek. Akhirnya mereka istirahat dan gak ikut merebut jarahan atau mengalahkan orang Amalek. Cuma 400. Dari 600 orang, 200 orang istirahat, 400 orang maju. Tetapi apa yang terjadi saudara? Mari baca bersama dengan saya. 1 Samuel 30 ayat 26. Ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimkannya lah sebagian dari jarahan itu kepada para tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Tuhan, yakni kepada orang yang di Betel, kepada yang di Ramot, tanah selatan, kepada yang di Yatir, dan kepada di Aroer, kepada yang di Simfot, kepada orang di Temoa, dan kepada yang di Rakal, kepada orang-orang kota Yerahmeel, kepada orang di kota-kota di Keni, kepada yang di Horma, kepada yang di Bor-Asan, kepada yang di Atah, kepada yang di Hebron, dan kepada segala tempat di mana Daud dengan orang-orangnya mengembara. Saudara perhatikan ini baik-baik. Daud memberikan persembahan, Daud mengembalikan, membagi-bagikan jarahannya dengan adil, dengan baik sekali, dan dia mengingat jasa orang-orang yang pernah menolongnya. Padahal yang 400 orang udah katakan, jangan kasih yang 200 karena yang 200 gak ikut perang sama kita. Tapi Daud katakan gak boleh begitu. Kita harus bagi-bagi apa yang kita sudah dapatkan karena mereka juga bagian dari kita. Bagaimana Daud memimpin saudara? Dia memimpin dengan murah hati. Dia memimpin mengingat jasa-jasa orang yang pernah menolongnya. Dia balas budi kepada orang-orang yang pernah membantu kehidupan. Dia melindungi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang susah. Itu hatinya Daud saudara. Dan itu adalah bagian dari proses yang dia jalani menuju kepada tahtanya. Waktu Tuhan tempatkan dia nanti sebagai raja. Itulah sebabnya kenapa orang mencintai Daud bahkan sebelum ia menjadi raja. Daud memiliki hati yang mengasihi dan berbelas kasihan pada orang lain. Bandingkan dengan Saul. Tidak pernah diceritakan bagaimana Saul menghargai pengikutnya. Atau berterima kasih pada orang-orang yang telah menolongnya. Balasannya kepada Daud yang telah membantunya malah dia ingin membunuh Daud. Jadi gak ada balas budi kepada Daud. Kesimpulannya adalah gini saudara. Seorang dapat memiliki jabatan yang tinggi, namun kalau ia tidak memiliki kasih dan belas kasihan pada orang yang dipimpinnya, ia akan menjadi pemimpin otoriter yang ditakuti dan dijauhi, bukan dihormati atau dikasihi. Daud sudah membuktikan diri karena hatinya berbelas kasihan kepada orang-orang yang dipimpinnya, berlaku adil dan mengucapkan apresiasi kepada orang-orang yang dipimpinnya. Makanya dia disayangi. Yang berikutnya saudara, bagaimana ketika Daud kedapatan berdosa, ketika dia melakukan dosa dan ditegur oleh hamba Tuhan. Daud memiliki hati yang lembut ketika ditegur karena bersalah. Selain itu dia juga memiliki hati yang rendah untuk mengakui kesalahannya dan segera bertobat. Itu hatinya Daud saudara. Ia diam-diam mengambil istri salah satu panglima perangnya. Namanya Betsheba. Hasil perselingkuhannya Betsheba mengandung. Dan agar gak ketahuan, Daud pakai konspirasi. Mengirim suami Betsheba untuk masuk ke pertempuran yang paling dalam.
atau yang paling ujung. Sehingga pada akhirnya dia mati. Kesalahan Daud tidak terungkap. Karena suaminya mati, kan boleh dong istrinya diambil menjadi istrinya Daud. Tetapi Tuhan kan boten sare. Tuhan kan gak pernah tidur. Tuhan kan tahu apa yang sedang terjadi. Dan Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur Daud. Dan bagaimana reaksi Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan? Dia langsung mengakuinya dan dia langsung bertobat. 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata pada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Dan kita bisa baca the rest of the story. Akhirnya anak yang dikandung oleh Batsheba meninggal. Dan akhirnya juga ada begitu banyak hal yang terjadi di depan karena dosa-dosanya Daud. Daud berani menanggung konsekuensi akibat dosanya dan dia terima. Kita tahu ada sebuah lagu yang sangat terkenal. Sucikanlah hatiku, ya Tuhan. Jangan membuangku dari hadapanmu. Itu adalah lagu doa yang Daud nyanyikan ketika dia jatuh dalam dosa. Dan dia bertobat di hadapan Tuhan. Dia ingin cepat kembali kepada Tuhan yang memberikan keselamatan kepadanya. Manusia mungkin saja bersalah di hadapan Tuhan. Namun manusia harus cepat mengakuinya dan bertobat. Bandingkan dengan Raja Saul, saudara. Ketika dia melakukan pelanggaran, dia langsung membuat pembelaan diri. Dia langsung melemparkan kesalahan pada orang lain. Walaupun dia memiliki postur raja yang hebat, namun hatinya tidak baik dan Tuhan telah menolak Saul. Beda dengan Daud. Waktu dia melakukan kesalahan karena hatinya yang gak kelihatan, Tuhan lihat hatinya. Dia langsung bertobat, dia langsung menyesal, dia langsung terima semua konsekuensi dan gak pernah nyalahin orang lain, saudara. Kesimpulannya adalah begini. Seorang dapat menjadi pemimpin yang sukses dan karismatik. Namun jika ia tidak memiliki kerendahan hati, ia akan menjadi pemimpin arogan yang akan ditinggalkan pengikutnya dan akhirnya ditolak oleh Tuhan. Saudara, masih ada banyak lagi contoh bagaimana Daud merespon ketika ia dihianati oleh anaknya sendiri. Ketika ia sebagai raja dikutuki oleh salah satu keturunan Raja Saul. Daud tidak membalas dan tidak menunjukkan sikap hati yang, dan dia tetap menunjukkan sikap hati yang elegan, yang luar biasa, saudara. Sikap hati yang rela mengampuni, sikap hati yang rela untuk melepaskan haknya. Dan dia maintain the peace, dia memaintain kedamaian di negaranya. Dan ini yang membuat Tuhan memilih Daud, saudara. Dia jalani proses panjang selama 15 tahun, up and down dalam kehidupannya. Tapi dia membuktikan bahwa ini loh keadaan hati saya. Menjadi sukses dan berhasil sampai pada puncak kejayaan adalah baik. Namun dibutuhkan hati dan karakter ilahi untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Raja Saul diangkat menjadi raja tanpa hati yang benar. Pada akhirnya ia ditolak Tuhan dan ditinggalkan pengikutnya. Saya akan tutup dengan pemahaman ini, saudara. Siapa saya lebih penting daripada di mana saya. Karena siapa saya menentukan di mana saya tiba. Saya akan jelaskan ini buat saudara. Siapa Daud yang gak kelihatan ya, hati dan rohnya, itulah yang dilihat oleh Tuhan. Dan walaupun manusia melihat yang kelihatan, tapi Tuhan sudah melihat siapa Daud. Dan itu yang paling penting. Ketika tiba waktunya, mudah bagi Tuhan untuk menempatkannya dalam posisi dia sebagai raja. Jadi siapa Daud, itulah yang menentukan di mana dia akan ditempatkan pada akhirnya. Perhatikan, siapa saja nanti akan mengikuti dan mendukung Daud sebelum ia menjadi raja. Sampai ia menduduki posisi raja. Tuhan udah lihat hatinya. Tapi Tuhan juga bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Menggunakan orang-orang yang pada akhirnya bisa mengangkat Daud. Dan mengiring Daud sampai kepada posisi sebagai raja. 1 Tawarikh pasal yang ke-11 ayat yang 10. Inilah kepala-kepala para pahlawan yang mengiringi Daud. Yang telah memberi dukungan yang kuat kepadanya bersama-sama seluruh Israel. Dalam mencapai kedudukan raja. Dan yang mengangkat dia sebagai raja. Seperti yang difirmankan Tuhan mengenai Israel. Banyak para pahlawan mengikuti Daud bukan karena Daud adalah raja. Tapi karena hati Daud yang berkenan kepada Tuhan dan itulah kunci keberhasilannya. Pahlawan akan melahirkan pahlawan. Pembunuh raksasa akan melahirkan pengikut yang membunuh raksasa.
1 Tawarikh pasal 11 ayat yang 11 dikatakan begini. Inilah daftar para pahlawan yang mengiringi Daud. Yasobam bin Hakmoni, kepala Triwira, ia mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Bayangin, satu orang lawan 300 orang. Ini pahlawan yang mengikuti Daud. Saudara. Abisai anak Yoab, dialah kepala ke-30 orang itu. Dan dialah yang mengayunkan tombaknya melawan 300 orang yang mati ditikamnya. Dan ia mendapat nama di antara ke-30 orang itu. Selanjutnya ada Benaya bin Yoyada yang anak seorang yang gagah perkasa, yang besar jasanya, yang berasal dari Kabzel. Ia menewaskan kedua pahlawan besar dari Moab. Ia juga pernah turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Pula ia membunuh seorang Mesir, seorang yang tinggi perawakannya 5 hasta tingginya. Di tangan orang Mesir itu ada tombak seperti pesa tukang tenun. Tapi ia mendatanginya dengan tongkat, merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang diperbuat Benaya bin Yoyada. Ia mendapat nama di antara ke-30 pahlawan itu. Saudara perhatikan, siapa yang ikut Daud? Mereka yang mengikut Daud adalah mereka yang memiliki pandangan yang baik tentang Daud dan mendekati kualitasnya Daud. Seorang pemimpin akan diikuti oleh orang-orang yang sekualitas dengan dia. Oleh sebab itu saudara, you don't build your future. You build you because the future is in you. Kamu tidak membangun masa depan kamu. Yang harus kamu lakukan adalah membangun dirimu sendiri karena masa depanmu ada di dalam dirimu. Itulah yang Tuhan lihat di dalam Daud. Untuk membangun dirimu, Tuhan adalah arsitek terbaiknya. Libatkan dia dalam prosesnya. Mari renungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Dan saya mau kita mempersiapkan diri kita untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Namun sementara kita mempersiapkan ini, renungkan firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan lihat hati. Anak-anak muda, jangan mau cepat instan, mau cepat maju, mau cepat sukses, mau cepat apa segala macam. Enggak. Bangun dulu hatimu, bangun rohmu, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bangun karaktermu, bangun nilai-nilai ilahi dalam dirimu. Karena itulah yang akan mengantar engkau kepada masa depan yang gilang gemilang. Yang Tuhan sudah siapkan buat engkau. Mari, tundukkan kepala saudara sambil mempersiapkan hati kita mengambil bagian dalam perjamuan suci.